Halo, nama saya Ilham Pinastiko, saya dari Pala Nusantara. Saat ini saya menjabat sebagai COO di Pala Nusantara. Oke, Pala Nusantara itu sebuah bisnis menceritakan tentang mitologi dan budaya Nusantara melalui jam tangan. Jadi bisnisnya adalah produk aksesoris jam tangan eksotik yang dari material kayu, kulit, kuningan, dan beberapa material olahan lainnya. Pala Nusantara lahir sebenarnya tahun 2017 awalnya. Jadi saat itu 2017 itu saya masih mengerjakannya sendiri ya, dengan dibantu partner saya, 2 orang dan 1 pegawai. Nah, tahun 2018 Pala mulai tumbuh menjadi sebuah brand dengan struktur yang lebih baik. Jadi saya buat menjadi 2, ada office sama workshop. Nah, disitulah mulai Pala bisa memproduksi sesuai dengan target. Kenapa mesti jam tangan Pala ini? Jadi Pala ini berangkat memang karena keahlian saya sebagai seorang desainer produk. Jadi saya sudah menyukai kayu dari pertama saya sebelum saya lulus S1. Di situ saya memang sangat tertarik sama yang namanya kayu. Nah, di situ muncullah ide untuk mengawinkan antara hobi saya sebagai orang yang suka sama jam, mengoleksi jam global saat itu, dan sama kayu. Akhirnya muncullah jam tangan kayu gitu. Itu dimulai pada tahun 2010. Seperti itu. Hingga saat ini Pala masih core bisnisnya adalah jam tangan eksotik. Jadi aksesoris dan jam tangan. Tapi kedepannya kita ingin menjadi sebuah perusahaan fashion yang tidak hanya berkontribusi sama aksesoris jam tangan, tapi kita akan mulai masuk ke depannya ke aparel, kemudian ke aksesoris tas dan sebagainya. Oke. Tantangan, kalau kita ngomongin tantangan dari semua bisnis UKM itu cuma satu. Bukan modal, bukan pemasaran, bukan produksi, tapi manusia. Jadi tantangannya adalah SDM, di mana kita harus melatih keterbatasan kita, melatih manusia untuk bisa merakit jam tangan, untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sifatnya mikro. Kedua adalah produksi. Jadi produksi ini standar QC kita cukup tinggi untuk masuk ke pasar global. Jadi memang produksi dengan kuantiti dan kualitas itu kadangkala tidak berbanding lurus. Jadi kita harus memilih kualitas atau produksi atau masif atau kuantiti. Kita mencoba untuk ngebalance atau menyimbangkan dua hal tersebut. Dan yang terakhir adalah pemasaran, marketing. Challenge atau tantangan terbesar dari pemasaran adalah memperkenalkan produk Pala Nusantara dengan cerita mitologi di setiap artikel jam tangannya, dan bagaimana kita bersaing dengan pasar yang saat ini jam tangan kayu itu sudah cukup mendominasi pasar-pasarnya, brand-brandnya gitu. Kita akan mulai dimasuk di fase inovatif. Jadi fase di mana kita tidak hanya cukup untuk menjual sebuah produk jam tangan, tapi kita harus menunjukkan value lebih dari sebuah jam tangan, either itu ceritanya, teknologinya, material yang dibawa, sehingga tidak mempengaruhi kualitas dan harga dari produk tersebut. Sebenarnya secara tidak langsung, dampaknya Pala Nusantara ini adalah mengupgrade value dari kualitas produk jam tangan kayu, Kang. Jadi memang kalau kita lihat di level jam tangan kayu di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas sebaik kita. Kita bicarakan tentang masalah desain dan visual. Kita dengan high quality, dengan prosedur QC yang sangat tinggi, dan kita memberikan value-value, nilai-nilai yang memang menurut kita itu berbobot dan memberikan edukasi sama pasar kita. Tidak semua jam tangan memiliki value budaya di Indonesia ini, gitu. Jadi memang dampaknya adalah memberikan edukasi terhadap pasar yang kekinian, pasar Gen Z atau pasar anak muda, adalah tentang budaya. Karena kita setiap artikelnya punya cerita atau mitologi dan budaya. Seperti itu.
sebenarnya kalau tips and trick untuk struggling dan survive di era pandemik ini yaitu online, bisnis online. Memang platform jualan kita harus secara kuat akarnya di online. Jadi mau nggak mau kita harus bisa berbaikan, atau kita harus bisa menyerap, mengadaptasi dengan sistem bisnis online marketplace, karena memang pasarnya di situ semuanya. Kedua, biasakan untuk produksi kita itu ready stock gitu. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau seorang leader bisa mempersiapkan sebuah produk yang mereka jual itu not based on PO, tapi ready stock. Jadi orang beli itu barangnya ada, karena once itu mau beli, kebutuhannya kan kita semua di sini ngomongin fashion, artinya ngomongin emosional, ngomongin sesuatu yang mau beli saat itu, nunggu 3 jam lagi atau 2 jam lagi mungkin udah hilang, kebayang nggak sih? Jadi gimana caranya kita bisa memfasilitasi hasratnya orang-orang itu untuk beli saat itu, hingga akhirnya nanti pasar atau pembeli customer nyesel belinya, kenapa gua ngeluarin duit 400.000 ya untuk yang ini, mendingan gua untuk yang lain. Itu urusan beda, urusan lain gitu. Tapi artinya once itu terjadi, artinya marketing kita berhasil gitu. Kalau memang teman-teman di sini pada punya produk atau punya brand, lebih serius aja, karena eranya 2021 ini itu mungkin kita akan kembali ke era 10 tahun yang lalu, 2010, di mana sebuah platform digital mulai masuk dan sekarang mulai bertransisi. Nah, sekarang eranya juga di mana manusia, di mana teknologi mulai bertransformasi lagi lebih advance gitu. Jadi start dari situ kita bisa ikut riding the wave gitu. Jadi teman-teman stay dengan dengan mimpinya, stay dengan idealisnya teman-teman. Semoga produk-produk yang memang kalian ciptakan bisa bermanfaat buat orang-orang banyak gitu.